kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Pasca kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda hendak kembali menduduki Indonesia. Kerajaan Belanda mengirimkan mija, dan bersamaan dengan mereka, tentara sekutu, yakni Inggris, ikut serta datang ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Para ulama pesantren jauh-jauh hari meyakini hal itu pasti terjadi. Maka ketika tentara Jepang diusir oleh para pejuang dan dikawal oleh AFNI, para kiai bersikukuh mendapatkan sebanyak mungkin senjata rampasan, dan kesatuan-kesatuan tentara rakyat harus tetap dijaga eksistensinya. Apalagi ketika Jepang kalah perang dengan tentara sekutu dan mereka berusaha mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer. Para kiai memanfaatkan kesempatan emas itu tanpa ragu. Mayoritas pemuda yang direkrut dalam kesatuan pasukan tersebut tidak lain adalah para santri. Hal itu karena Jepang telah menjalin kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Jawatan Agama atau Sumubu yang diwakilkan kepada anaknya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, termasuk istikharah dan usulan para habaib dan kiai, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan tentara Jepang secara resmi. Itulah awal dibentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah dibentuk pada November 1943, beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, yaitu Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hasyim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh mereka, di balik itu semua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya sedang mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah yang diyakininya pasti kembali terjadi. Dan benar saja, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda dibantu Inggris ingin kembali menjajah Indonesia. Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, serta laskar lain yang mayoritas kaum muslimin, terutama santri, akhirnya jauh lebih siap menghadapi perang dengan tentara sekutu setelah dibekali pendidikan militer oleh Jepang. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya mencatat, saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa dekat Cibinong, Bogor.
pada awal tahun 1944 diikuti oleh 150 pemuda dari keresidenan di seluruh Jawa dan Madura yang masing-masing mengirimkan 5 orang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Jibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainal Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak mungkin peserta. Namun sayang, latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara terbatas. Kondisi ini menjadi perhatian serius Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. Beliau berkata, "Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah, yang menyetujui Hizbullah kan cuma kita." Kiai Wahid Hasyim mengungkapkan kegelisahannya. Tetapi ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu tidak mau kalah. Walau bagaimanapun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik secara militer maupun kekuatan politik. Kekuatan politik yang dimaksud adalah bagaimana dunia internasional mau mengakui eksistensi NKRI. Langkah tersebut membutuhkan ongkos yang tidak murah. Pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 memakan puluhan ribu nyawa rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin dan santri. Mobilisasi massa yang membuat Inggris dan Belanda shock saat itu tidak lepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 19 September 1945, banyak orang rela syahid dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Orange atau Hotel Yamato dan sekarang menjadi Hotel Majapahit, Surabaya. Sebelum kedatangan Brigade 49 Divisi India, tentara Inggris pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi, kalangan santri merasa tentara asing akan datang dan perang tidak bisa dihindarkan. Di Surabaya yang memanas pada akhir Oktober 1945, para kiai pun bermufakat. Mereka terus berkomitmen untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dari segala bentuk penjajahan. Beberapa ulama yang diundang oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU yang berada di Jalan Bubutan, Surabaya. Dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad NU 22 Oktober. Setelah resolusi jihad dicetuskan, Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945.
Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya menjelaskan bahwa hampir bersamaan ketika terjadi perlawanan dahsyat dari Laskar Santri dan rakyat Indonesia di Surabaya, pada tanggal 10 November 1945, rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Hal itu terjadi karena mereka telah mendapat fatwa resolusi jihad. Pertempuran akhirnya benar-benar pecah di Jatilan, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut juga tersiar ke daerah Parakan. Dengan niat jihad fisabilillah, Laskar Hizbullah dan Sabilillah di Parakan ikut bergabung dengan pasukan lain dari seluruh kota di daerah Kedung. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawedanan Parakan guna mengisi dan memperkuatkan diri oleh berbagai macam ilmu kebebalan dari Kiai Subhi. Kiai Subhi diyakini sebagai penemu senjata bambu runcing di masa lalu. Beliau memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Para tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya dan masing-masing mereka diberkahi oleh doa Kiai Subhi yang disepuhkan pada bambu runcing. Demikian diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.